Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan coba bahas mikrofon dari anjing ada pala lu. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan coba bahas mikrofon dari Streamplify. Ini tipe mikrofonnya ya, mic aja tulisannya, gue nggak tahu tipenya apa. Karena ya cuma satu aja sih mikrofon dari Streamplify. Ini jadi mikrofon daily driver gue belakangan ini. Beberapa video baru dari Tech Manis juga pakai mikrofon ini, dan di setup gue juga udah mulai pakai mikrofon Streamplify ini. Jadi ya ini mikrofon yang gue bisa bilang ini bagus, tapi kita akan coba lihat lebih lanjut. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini mikrofon udah pernah gue bikinin video shortnya untuk unboxing. Dan kalau misalnya kalian tahu, ini mikrofon itu ada dua tipe paket pembelian, ada yang sama tripod dan ada yang sama arm stand. Nah, untuk yang paket gue ini dapat yang tripod, jadi bukan arm stand, dan tripodnya tuh ada di atas sana. Ini bisa dilepas kayak gini. Untuk kedua paketnya kelengkapannya itu sama aja, yang bedain cuma ya tripodnya aja. Untuk di sini kita dapat dua kabel Type C to Type C dan Type C to Type A. Terus kita juga dapat shock mount, karena ya ini model mikrofon yang harus pakai shock mount. Kalau nggak pakai shock mount dia nggak bisa mounting. Plus dapat pop filter juga. Untuk detail mikrofonnya kayak gini, badinya plastik tapi kualitasnya sama sekali nggak berasa plastiki gitu. Ini benar-benar solid, gue suka. Dan yang ada besinya itu atau metal ada di grillnya ini ya. Ini bahannya kayak metal gitu. Ada logo Streamplify di atas mikrofonnya, yang gue kira ini untuk mute button, tapi ternyata ya bukan, ini cuma aksen aja. Karena mute buttonnya itu integrate sama dia punya dial untuk gain controlnya ini ya. Ini model yang infinity, jadi kita nggak bisa nyamain kayak jam 11 kita itu sama. Jadi ya gue sih sebetulnya preferensinya lebih ke yang fix aja gitu, yang bisa keaturnya ada mentoknya. Karena kalau kayak gini gue agak susah untuk inget-ingetnya aja sih gitu. Di bawah dialnya ini ada untuk atur RGB-nya, ada beberapa warna yang bisa kita ganti, dan ini bisa kita matiin juga. Cuma yang agak gue kurang suka sama si RGB-nya ini, ketika kita cabut mikrofonnya atau kita matiin PC kita baru nyalain PC, ya ini akan di set ke default RGB-nya dia. Jadi ya gue harus matiin berkali-kali gitu kalau gue nggak mau pakai RGB-nya. Lanjut, ada LED indikator, dan terakhir ini ada port 3,5 mm untuk monitoring plus playback juga dari PC kita. Dan finally gue bisa temuin fitur ini di mikrofon yang harganya under 1 juta. Karena fiturnya itu tadi gue temuin cuma ada di Elgato dan di Shure, yang harganya juga itu lumayan udah jutaan ya. Harganya Shure 3 juta, Elgato itu 1,5 lebih ya. Dan ini udah ada di mikrofon under 1 juta yang belum pernah gue temuin sebelumnya gitu. Ini mantap sih. Jadi fiturnya itu kita bisa pilih dua mode untuk kita dengerin suara. Bisa dengerin playback dari PC plus suara monitoring kita kalau lagi ngomong dari mikrofonnya, atau mau dengerin suara PC aja, playback PC. Dimana itu berfungsi banget untuk gue dan berguna banget dalam kehidupan gue sehari-hari. Karena gue tuh sering banget colokin IM atau colokin headphone itu langsung ke mikrofon aja, nggak ke sound card di PC gue karena terlalu jauh ya. Karena kalau ke mikrofon itu jadi lebih dekat. Nah, ketika gue coba lagi main game, ngobrol sama temen di Discord gitu ya, komunikasi main online, ya itu gue dengerin suara gue sendiri dan dengerin suara di game juga gitu. Jadi agak terganggu untuk gue bisa fokus sama suara gamenya kalau gue pakai mikrofon lain. Nah, di mikrofon ini kita bisa pilih, kita nggak dengerin suara kita sendiri, jadi bener-bener pure dengerin suara dari PC aja, tapi kita tetap bisa ngomong, dan teman-teman kita bisa denger suara kita di seberang sana gitu ya. Jadi itu sangat kepake banget gitu. Dan cara ubah modenya juga gampang, kayak kita mau mute aja, kita pencet si dial gain control ini, tapi agak lama, sekitar 2 detik, dan ini akan berubah ya untuk si LED indikator ini dari tadinya warna biru ke warna hijau. Lanjut, untuk port mikrofon ini udah Type C, posisinya itu ada di bawah nyatu sama drat si mikrofonnya ya. Secara look gue suka sama mikrofonnya, simple banget untuk mic-nya dia. Sayangnya nggak bisa untuk kita langsung attach si mikrofon ini ke tripod, jadi benar-benar harus pakai shock mount. Kalau ada opsi untuk dia bisa langsung attach ke tripod, ini sih gue lebih suka ya. Tapi emang kelihatan kalau pakai shock mount ini lebih proper, lebih profesional gitu. Apalagi ini ya dikhususkan untuk kalian para streamer ya.
Jadi ya sangat-sangat emang kelihatan elegan sih sebetulnya kalau misalnya pakai shock mount. Cuman untuk di gua pribadi sih gue lebih suka nggak ada shock mount-nya karena lebih kelihatan simple aja gitu. Dan shock mount ini juga berguna banget untuk kita bisa kurangin distraksi suara-suara yang disebabkan sama aktivitas di atas meja ya. Kalau misalnya kita pakai model arm stand atau tripodnya dia yang langsung nyentuh ke meja, ini sangat ngebantu untuk meredam hal tersebut. Dan untuk kalau misalnya kalian streamer juga ini akan kelihatan lebih profesional karena biasanya streamer itu mikrofonnya kelihatan ya. Jadi kelihatannya tuh akan lebih mantep aja gitu setupnya. Untuk audio yang dari tadi kalian dengerin sepanjang video ini tuh belum pakai Streamplify, nah kan kita coba ganti audionya ke mikrofon ini. Yuk. Oke, jadi kayak gini lah untuk suara dari si mikrofon Streamplify. Untuk gue pribadi ini gue suka banget sama karakteristik suaranya. Karena menurut gue ini flat aja, bener-bener raw. Suara gue tuh kayak gini, nggak ditambah-tambahin, nggak lebih berat, nggak lebih bright. Jadi ya gue sih suka karena dengan suara kayak gini gue tuh lebih mudah untuk ubahnya nanti di post processing pengen kayak gimana suaranya. Lebih enak gitu. Cuma untuk kalian yang emang mungkin beberapa orang suka yang pakai mikrofon langsung pengen jadi suaranya kayak langsung pengen diberatin lah dan pengen suaranya itu lebih deep. Nah itu agak susah karena menurut gua ya kalian harus tuning lagi kalau misalnya pengen dapetin suara kayak gitu untuk pakai mikrofon ini, khususnya untuk kalian para streamer yang pakai OBS ya. Di OBS kalian harus coba ubah lagi untuk warna suara si mikrofonnya gitu. Tapi again gue bilang mikrofon ini punya kualitas suara yang bagus banget, gue sih suka. Dan kita akan coba dengerin untuk dia punya noise-nya tuh kayak gimana. Secara spek sebetulnya mikrofon ini ya standar aja, dia punya sample rate itu di 48 kHz 16 bit, dan dia juga nggak ada kayak fitur multipolar pattern, omnidirectional, stereo, itu nggak ada ya, cuman dia punya itu cardioid aja yang pick up tuh dari depan. Tapi ya fitur-fitur yang tadi gue sebutin itu emang nggak terlalu kepake sama gue itu record di Audacity selalu pakai 48 kHz aja. Ya pernah gue pakai 96 kHz untuk ngetes mikrofon yang punya fitur itu, tapi ya sehari-hari gue selalu pakai 48 kHz. Dan untuk multipolar pattern, again gue nggak pernah pakai juga, gue selalu pakai cardioid aja. Karena ya gue nggak pakai stereo, gue nggak pakai omnidirectional. Untuk kebutuhan gue syuting, cardioid itu terbaik sih. Dan dia punya cardioid itu juga lumayan rapi. Gue ngomong dari samping kanan kiri, ini benar-benar dia punya cutnya itu stabil ya. Ada biasanya mikrofon yang cardioid, gue udah ngomong di sini tetap masih ke pick up cukup jelas. Dan dari belakang juga ini dia udah minim banget nge-pick up suaranya, which is good. Untuk dia punya polar pattern cardioid itu rapi. Tadi ada satu hal yang lupa gua sampaikan ke kalian, kalau si Streamplify ini tuh udah under DTG, distributor resmi Indonesia, dan ini udah garansi 2 tahun resmi, dan garansi itu sama kayak kemarin Pulsar yang udah pernah gua bahas juga. Jadi kalau ada rusak, ada apapun kendalanya itu bisa diganti baru selama unitnya masih ada dan masih tercover garansi 2 tahun itu. Mantap. Jadi ya itu dia untuk mikrofon Streamplify. Ini harganya ada di 749.000. Udah punya fitur yang bisa kita pilih 2 mode playback tadi, itu sangat kepake banget sama gua. Fix ini jadi mikrofon favorit gua untuk saat ini dan akan masuk ke perang mikrofon nanti. Dan video perang mikrofon ya secepatnya lah pokoknya ya. Gue juga lagi kumpul-kumpulin dan kayaknya ini udah mikrofon terakhir. Oh enggak, nanti ada satu mikrofon lagi. Nanti kita lihat kalau itu bagus ya udah kita coba masukin. Gue lagi seleksi juga sih ya. So, jadi segitu aja untuk video kali ini. Link mikrofonnya udah gue taruh di description box. Gue sangat merekomendasikan kalau misalkan lagi cari mikrofon di range 700 ribuan ya. Ini mantep banget. Ya, jadi thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.